Sobat Justitia, welcome back to Ini Podcast. Kenapa Ini Podcast? Ya karena ini podcast. Tepuk tangan dulu dong. Bersama dengan aku Della yang akan menemani diskusi hari ini berkenaan dengan topik yang selalu ramai seliweran di media sosial dan juga berita nasional, yaitu terkait dengan dinamika dan tantangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dan tentunya aku di sini tidak sendiri, melainkan bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Lingga Nugraha selaku penggiat hubungan industrial. Oke, halo Kakak Della. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Lingga sudah berkenan untuk hadir di tengah jadwalnya yang pasti sibuk banget nih. So sibuk. Nah, sebelumnya enaknya dipanggil apa? Bapak, Mas, Abang, atau apa nih? Monggo, enaknya Kakak Della aja. Enaknya. Bapak, Mas, AA, monggo. Kalau gitu izin aku panggil Mas aja ya. Siap. Biar ngobrolnya lebih ngalir nanti ke Oke. depannya. Oke. Mas Lingga, kan isu ketenaga kerjaan tuh selalu ramai lah di Indonesia ya. Terlebih belakangan ini juga banyak perubahan-perubahan baru di ketenaga kerjaan di Indonesia. Tapi mungkin kita tarik dulu ke dasar dan awal ya Mas, Oke. berkenaan dengan ketenaga kerjaan itu sendiri. Sebetulnya apa sih Mas regulasi yang mengatur terkait dengan ketenaga kerjaan di Indonesia? Kita bisa merujuk pada ketentuan apa saja? Oke. Ya tentu ketika kita bicara konteksnya adalah ketenaga kerjaan, pasti kita akan kaitkan dengan ragam peraturan yang ada. Bicara ragam peraturan yang ada, kita tidak akan lepas dengan teori Grunom. Kita akan masuk ke hierarki perundang-undangan, dari mulai undang-undang dasar, undang-undang, sampai turunannya sampai ke perda. Hal ini juga tentu berbicara undang-undang dasar tentunya, ketika setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat penghidupan layak, pekerjaan. Lalu itu juga turunannya tentu akan diejawantahkan pada aturan yang diciptakan oleh pemerintah, baik itu melalui legislasi ataupun melalui eksekutif. Bicara daripada itu, kita akan bicara mulai tren yang menarik adalah dari Undang-Undang 13 2003 sampai perubahan terakhir di harmonisasi Omnibus Law dan juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, mulai daripada itu juga tentu pemerintah CQ dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja itu juga memiliki peran aktif dalam rangka penyelenggara negara yang memang memiliki kewajiban untuk menjaga setiap masyarakatnya, yang memang produk-produknya juga tentu akan berbicara untuk memenuhi setiap kebutuhan yang ada. Jadi kita lihat dari mulai undang-undang lalu Permenaker itu juga menjadi salah satu acuan dalam rangka penyelenggaraan ketenagakerjaan yang harmonis tentunya. Begitu. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa, Ya. merujuknya kemana, Iya, begitu ya Mas. Betul. Nah, tadi kan sempat disebut juga berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Oke. yang mana kemarin itu ramai sekali Mas diperbincangkan Seru Undang-Undang ya? Cipta Kerja. Iya. Nah, sebenarnya perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja berkenaan dengan ketenaga kerjaan tuh sebesar apa sih Mas? Oke. Berbicara konteksnya kita harus mampu melihat ini menjadi cover both side tentu. Jadi dari sisi pengusaha atau dari sisi bohir pemberi kerja dan juga pekerja. Tentu saya merasa pemerintah dalam hal penerapan Cipta Kerja ini juga tidak sekonyong-konyong. Artinya tidak slordeh ya kalau bahasa kita, atau tidak pasti dengan pemikiran yang dalam gitu kan. Dalam hal pengaturan di tenaga kerja memang adanya banyak perubahan dan mungkin perdebatan ya yang menjadi polemik tadi Kakak Della. Jadi kalau saya melihat tentu ketika berbicara dan turunannya pasti bicara PKWT tentu terpengaruh. Lalu jenis-jenis pekerjaan yang menjadi penunjang itu juga masih menjadi PR. Jadi belum sepenuhnya juga diatur. Namun saya melihat bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja ini perspektif pemerintah agar bagaimana caranya di industri dalam hal ini investasi untuk modal kerja yang ditanam di Indonesia ini menjadi aman, nyaman dan bisa terselenggara dengan baik. Yang tentunya juga tidak juga untuk menyampingkan kepentingan daripada pekerja yang lain. Jadi sekali lagi ketika bicara di perubahan ini akan menjadi diskusi yang sangat panjang. Mengingat kita bicara konteksnya misalnya di PKWT atau misalnya dalam hal PHK seperti apa, itu juga akan menjadi perdebatan. Namun demikian kita akan melihat untuk saat ini
diharapkan mungkin itu menjadi sarana agar dunia ketenagakerjaan di Indonesia ini selain daripada dinamis tapi menjadi harmonis dan juga baik untuk semua pihak. Seperti itu sih Kak Dela. Ya, jadi yang di-highlight adalah hal tersebut ya Mas. Adalah karena kalau kita kupas satu-satu bisa jadi berapa episode ini nanti podcastnya. Yeah. Nah, Mas belakangan juga kan lagi rame banget nih di mana-mana itu berkenaan dengan PHK massal. Tadi juga sempat tersinggung sedikit berkenaan dengan PHK. Nah, mungkin boleh kita sampaikan juga nih kepada para nanti Sobat Justita yang menonton ini podcast kali ini, sebenarnya ketentuan daripada PHK itu seperti apa? Hak-hak apa saja sih yang sebenarnya bisa didapatkan oleh karyawan? Ini yang menarik ketika bicara pemutusan hubungan kerja, tentu selain daripada undang-undang sebagai acuan, yang tentunya juga akan menjadi acuan adalah di environment perusahaan itu sendiri. Apakah diatur melalui peraturan perusahaan kah atau perjanjian kerja bersama kah? Jadi tentu jika kita berbicara ada pengaturan mengenai PP atau dari PKB, itu pasti akan mengatur tentang bagaimana tata cara atau mekanisme pemutusan hubungan kerja. Melihat daripada itu tentu undang-undang juga mensyaratkan adanya notis pemberitahuan. Jadi ketika seseorang nih tiba-tiba ada akan di PHK, tentu tidak langsung keluar SK PHK Kakak Dela. Jadi kan kita akan melihat bagaimana prosedur yang harus dijalankan mulai dari pemberitahuan, jadi dari jangka waktu tertentu, berbicara 14 hari. Namun demikian kita akan melihat apakah di PP atau PKB itu mengatur lebih rinci lagi. Misalnya ternyata bisa lebih dari 14 hari misalnya untuk pemberitahuan. Itu untuk non probation misalnya seperti itu. Nah, dari pemberitahuan itu tentu akan dilihat apakah pekerja tersebut menerima keputusan yang dihasilkan oleh pemberi kerja tadi, oleh manajemen, oleh perusahaan. Bila mana menerima, mungkin PHK itu bisa terjadi. Namun demikian ketika bicara menolak pasti akan ada proses. Ada proses untuk bipartit kah? Ketika bipartit itu bisa berjalan, ada negosiasi kedua belah pihak, baik itu pekerja dan pemberi kerja, melalui manajemen. Jika terjadi hal-hal yang disepakati, mungkin bipartit bisa selesai. Namun demikian, ketika bipartitnya deadlock, tentu ini akan masuk ke stage berikutnya di tahapan tripartit. Di tripartit ini tentu ada peran lain, peran pihak ketiga sebagai mediator. Dalam hal ini tenaga kerja, boleh dari tingkat kementerian sampai di tingkat dinas tentu. Nah, hal ini juga menjadi concern di mana pemerintah menjadi pihak ketiga yang menjadi fasilitator dalam rangka kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja, atau dalam hal ini yang calon di PHK tersebut. Jadi tentu ini akan menambah, bukan menjadi beban kerja, tapi ini adalah tugas pemerintah juga ketika di tahapan tripartit dinas ketenagakerjaan. Lalu ketika diterima atau terjadi kesepakatan, mungkin bisa selesai di situ dengan kesepakatan kesepakatan damai antara pemberi kerja dan penerima kerja dan pekerja. Namun demikian ketika itu terjadi deadlock pula, itu juga bisa akan masuk ke stage berikutnya, yaitu perselisihan hubungan industrial, masuk ke pengadilan. Nah, bicara PHK massal, kita juga harus mengcapture dari sisi ekonominya Kakak Dela. Jadi kalau saya lihat tentu akan kita lihat daripada perspektif perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan itu capable, mampu dalam hal penyelenggaraan bisnisnya. Tentu kan saat ini yang menjadi challenge gitu. Jadi bisnis model yang menjadi challenge itu ada banyak sekali di mana ketika bicara misalnya yang terpengaruh oleh kebijakan. Misalnya dari sisi HoReCa, hotel restoran catering. Dengan kebijakan misalnya pemerintah meniadakan meeting di hotel, ini juga akan berdampak buruk bagi pelaku industri hotel misalnya seperti itu. Dan ini juga akan terpengaruh dari setiap kebijakan, dari setiap aspek yang dihasilkan oleh kebijakan ekonomi politik yang ada. Nah, melihat daripada itu juga kita akan kembali kepada kekuatan daripada bohir atau daripada manajemen perusahaan. Apakah perusahaan ini bisa survive atau tidak? Bila mana tidak, ini akan menjadi PR bersama. Kenapa dan ada apa? Dan tentu kita akan mengcapture lagi lebih luas. Ini akan masuk ke bagaimana keterjaminan daripada pekerja tersebut, kan gitu. Melihat daripada bentuk-bentuk investasi yang diharapkan investor-investor luar atau investor dalam negeri juga mampu untuk berinvestasi dan memberikan lapangan pekerjaan. Jadi itu challenge kita semua saat ini Kakak Dela. Gitu. Ya, terlebih saat ini
bisa dikatakan kondisi ekonomi sangat tidak menentu juga sih. Uncertainty, betul, sangat tidak menentu. Jadi memang beberapa aspek dan beberapa lini industri memang sedang dihadapkan dengan tantangan. Saya berbicara ini sebagai tantangan karena tadi kita lihat dari sisi manufacture, kita seperti ada manufacture besar gitu kan, tekstil yang memang went to bankrupt, itu juga menjadi salah satu PR atau salah satu hal indikator apakah dunia perekonomian Indonesia ini sedang baik-baik saja atau tidak. Itu baru dari sisi manufacture. Saat ini yang lagi tren lagi dari sisi industri horeca misalnya seperti itu. Oke. Berarti pada intinya Mas, ketika karyawan merasa tidak berkenan dengan keputusan yang disampaikan oleh perusahaan atau semacamnya, itu mereka sebenarnya punya hak ya Mas ya, untuk mengajukan keberatan tersebut atau ya menindaklanjuti apa yang mereka tidak berkenan itu. Ya. Jadi ketika dinotis atau diberikan pemberitahuan dalam rangka pemutusan hubungan kerja, tentu di situ ada konsiderasi, ada pertimbangan hal-hal apa saja, apakah sudah dilanggar, yang tentu pekerja tersebut mempunyai hak untuk membela diri, kan begitu. Jadi kita akan lihat konteks pemutusan hubungan kerjanya seperti apa, pelanggarannya seperti apa, ringankah, beratkah, ini akan mempengaruhi. Misalnya kalau ringan kan tidak selalu harus langsung PHK, bisa saja surat peringatan gitu kan, ke 1, ke 2 seperti itu. Tapi bila mana memang pelanggaran berat yang memang dan hal itu diatur baik itu melalui peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tentu manajemen atau perusahaan dapat memberikan pertimbangan khusus lah, misalnya terhadap PHK. Begitupun untuk pekerja, tentu pekerja memiliki hak untuk melakukan defend gitu, Kakak Dela. Jadi dia akan melihat bahwa saja misalnya accused itu dia merasa tidak melakukan atau dia merasa bagaimana, misalnya ada kondisi-kondisi yang memang sangat spesial. Jadi tidak semua juga PHK juga sama kan gitu. Jadi kita akan melihat daripada konteks permasalahannya. Jadi balik lagi, pekerjanya punya hak untuk membela diri dan bisa untuk mengajukan dipartit seperti itu. Tadi tidak serta-merta, maksudnya dalam artian perlu kita lihat juga ada beberapa faktor lain ya, faktor eksternal, tidak hanya faktor internalnya saja. Oke. Nah sekarang juga kan cukup banyak ya Mas, tenaga kerja kita tuh yang berasal dari sektor informal dalam artian freelance gitu. Nah untuk semacam freelancer itu mereka dapat perlindungan hukum yang sama nggak Mas? Kalau ketika bicara konteksnya freelancer, kita akan melihat jenis pekerjaan, balik lagi karena jenis pekerjaan, dan memang bicara freelancer itu mungkin pasti biasanya yang khusus, artinya yang memang di luar konteks yang umum pekerjaannya. Jadi memang kalau selama pengaturannya itu belum di state secara rinci atau secara detail oleh baik produk-produk hukum yang ada, namun demikian ini akan bergantung pada kesepakatan. Jadi tentu Kakak Dela, ketika Kakak Dela menerima pekerjaan, itu kan pasti ada perjanjiannya nih. Nah, mungkin di situ di mana awareness yang memang harus menjadi first step. Ketika baik pemberi kerja dan penerima kerja menyusun sebuah kesepakatan, itu diharapkan terang. Artinya semua pihak memahami konteks dan isi perjanjian yang disepakati. Jadi kita akan melihat dari freelancer tersebut apakah hak-haknya ataupun kewajiban daripada para pihak sudah bisa dipenuhi atau tidak. Jadi kembali lagi ketika bicara pengaturan, untuk saat ini belum terlihat yang signifikan mengatur misalnya secara rinci khusus freelancer, tidak. Saya belum melihat seperti itu Kakak Dela. Tapi mungkin usul saya ketika bicara untuk para freelancer nih, mohon juga diperhatikan dari perjanjian kerja atau kesepakatan yang dibangun oleh pemberi kerja. Jadi agar kiranya pekerjaan tersebut bisa terlaksana dengan baik, juga kewajibannya bisa diterima dengan baik kan gitu. Artinya kewajiban daripada pemberi kerja kepada penerima kerja kan seperti itu bisa terlaksana. Jadi akan kembali ke goodwill para pihak. Jadi begitu. Ketika bicara goodwill para pihak, tentu saya rasa tidak ada pihak yang terkena harmful oleh salah satu pihak ya. Seperti itu katanya. Karena sama-sama sudah ada itikat baik. Yes, itu. Nah, selain freelance juga kemarin juga rame abis pada demo nih Mas, berkenaan dengan ekonomi ya. Macet banget itu. Pada ojek susah online, banget mau main ke sini nih waktu itu nih. Jalanan aduh padat banget toh. Yeah. Nah,
Nah, berkenaan dengan gig ekonomi tersebut ya Mas, gimana? Apakah sama pengaturannya dengan freelance atau seperti apa? Gig ekonomi, berbicara gig ekonomi tentu kita akan bicara bisnis model. Jadi bicara bisnis model di gig ekonomi tentu tidak diatur secara rinci mengenai perjanjian kerja. Nah, ini ada konteks yang berbeda. Jadi ketika dengan freelancer kita akan berbicara kesepakatan. Kita akan bicara kesepakatan tadi antara baik pemberi kerja maupun penerima kerja. Berbeda dengan konteksnya gig ekonomi. Bicara gig ekonomi itu tidak ada pembatasan hak dan kewajiban, artinya tidak ada jam kerja, penyesuaian, semuanya fleksibel. Artinya yang ditawarkan oleh suatu media platform, apapun itu, tidak sebut merek kan ya Kakak Del, apapun itu, tentu akan menjadi tawaran yang memang tidak ada lagi pilihan. Ketika bisa konteksnya bisa untuk diterima, jadi untuk seolah-olah freelancer ya, maksudnya orang yang mendapatkan pekerjaan dari suatu aktivitas role model tersebut untuk memenuhi pekerjaan tersebut atau tidak. Nah, tapi hal ini juga menurut saya concernnya adalah perlu mendapat perhatian dari pemerintah secara khusus. Dan kita sudah melihat pemerintah sudah memberikan atensinya, sudah memberikan atensinya, sudah memperhatikan, artinya sudah didengar apa-apa saja yang menjadi PR. Kan tentu ketika konteksnya bicara yang lalu kemarin gitu ya, tentu akan masuk kepada konteks kesejahteraan, akan masuk kepada pundi ekonomi yang memang agar kiranya pemerintah turun tangan untuk ikut memberikan pengaturan dan begitu. Dan hal ini akan mengaruhi dengan pola investasi yang ada. Nah, ini juga sangat diperlukan peran pemerintah, baik itu Naker maupun dari investasi BKPM dan turunannya. Kita akan melihat ketika konteksnya suatu perusahaan menyelenggarakan investasi dan menjalankan perusahaannya dalam rangka aktivitasnya gig ekonomi tadi. Kita akan melihat bagaimana peran dan tugas daripada manajemen atau perusahaan tersebut dapat memberikan manfaat, kan tentu. Berbicara manfaat dan bicara kesejahteraan, apalagi masyarakat, tentu diperlukan peran pemerintah. Tapi saya melihat pemerintah sudah tentu memiliki perhatian khusus terhadap hal itu. Mengingat begitu banyak ya, baik itu dari sisi pekerjanya gitu ya, yang menerima pekerjaan dari gig ekonomi itu ataupun user. Kan tentu usernya juga harus diperhatikan. Jadi jangan sampai satu hal yang diatur atau merugikan satu pihak tertentu malah jadi merugikan yang lainnya. Kemana-mana, jadi merembet ya. Investornya dirugikan misalnya, berhenti, pekerjanya tidak ada, usernya tidak ada. Yang artinya jadi penerimaannya seperti apa. Nah, mungkin itu yang harus lebih diperhatikan, dan juga menurut saya dari aktivitas pajak mungkin itu bisa jadi salah satu source, bisa jadi pendapatan dari setiap transaksi, karena kan user juga kan harus membayar jasanya, membayar apanya. Nah, mungkin itu yang menjadi concern pemerintah ke depan, agar kiranya juga ini bisa menguntungkan juga untuk semua pihak, untuk perusahaannya tidak terlalu ditekan, untuk pekerjaannya mendapat kesejahteraan, dan untuk user mendapatkan kepastian, cepat pelayanannya, kan seperti itu. Dan untuk negara diharapkan bisa sebesar-besarnya juga mendapatkan pendapatan seperti itu, Kakak Del. Jadi kalau freelance tadi perhatiannya lebih ditaruh ke perjanjian, artinya kesepakatan yang dibangun seperti apa. Kan perjanjian bisa sangat luas ya Kakak Del. Bisa itu tertulis atau verbal gitu kan, tapi balik lagi ke kesepakatan yang dibangun. Jadi concern di situ. Dan kalau gig ekonomi ini lebih ke perhatian daripada pemerintah untuk kesejahteraan keberlanjutan. Diharapkan, karena memang platform yang ditawarkan itu kan betul-betul kembali kepada perusahaan. Sementara berbicara hukum ekonomi, tingkat pengusaha pasti dia ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya kan gitu. Tinggal diatur bagaimana caranya pemerintah memberikan stimulan agar kiranya juga bisa menunjang atau bisa memperhatikan para pekerja yang ada, yang kemudian juga itu mendapatkan manfaat untuk semua pihak. Yang pada akhirnya diharapkannya semuanya tanda kutip mendapatkan hasil yang maksimal. Pada intinya supply and demand-nya terjaga, benefitnya semua pihak. Seperti itu. Nah, kan pasca pandemi kemarin ya Mas, ini kita kan serba online semua. Sekarang banyak juga perusahaan yang mulai menerapkan work from home, work from anywhere, bisa ada juga yang hybrid. Remote working, betul, nah, hybrid, itu gimana Mas kalau pengaturannya dalam ketentuan hukum kita? Saya melihat ini salah satu hal yang memang akan dilihat dari berbagai aspek.
Tapi dan ini akan kembali kepada user. Jadi kalau kita lihat mungkin kalau seperti saya kurang tahu apakah ini sudah dijalankan atau tidak. Misalnya seperti di BUMN, ada 4+1, 4 hari misalnya di kantor, 1 hari remote working. Hal itu juga tentu ada tujuan-tujuan tertentu. Misalnya dalam hal tadi environment kah, kemacetan kah, lingkungan kah, kan mengurangi emisi karbon dan lain-lain. Itu akan dilihat daripada tujuannya terlebih dahulu. Adapun juga yang memang jenis pekerjaannya sangat bisa dilakukan di luar dimanapun. Jadi untuk model bisnis yang seperti itu ya tentu tidak akan baik itu present hadir ataupun tidak hadir, yang penting kan adalah output pekerjaan. Jadi kita akan melihat dari konteks pekerjaannya dan balik lagi kepada user. Jadi kembali kalau dalam perspektif saya Kakak Dela, saya melihat untuk hybrid maupun remote working ini juga sah-sah saja, dan ini akan kembali bagaimana agreement itu terbangun. Begitu. Toh selama belum ada masalah, bukan selama belum ada masalah, diharapkan tidak ada masalah, tapi hal ini akan kembali pada para pihak, ANSIH itu sendiri, yang kemudian pengejawantannya melalui output dong, KPI-nya terjaga. Tentu itu juga bisa dilakukan dengan baik, dan saya rasa pemerintah terbantu dalam aspek yang lain, dalam hal yang lain, misalnya tadi dalam rekayasa lalu lintas jadi lebih lancar, misal seperti itu, atau dalam penjagaan lingkungan gitu kan, seperti itu juga bisa kan gitu. Jadi kita akan melihat dari konteks daripada perspektif user dan juga pekerja, begitu. Dan bukan efektivitasnya ya, lebih efektif seperti apa? Yes, karena kan tadi bicara konteks pekerjaan akan melihat efektivitas. Betul. Tentu, karena bicara efektivitas hasil akhirnya adalah output pasti kan. Gitu. Jadi kalau selama outputnya terjaga dan KPI oke sih sah-sah saja. Gitu Kakak Dela. Oke. Nah, tadi kan sempat disampaikan juga perihal dengan agreement ya Mas. Oke. Nah, agreement ya let's say adalah oknum ya, tanda kutip nih, oknum-oknum yang mana ketika proses agreement itu mungkin tidak terbuka, tidak transparan, tapi ternyata setelah ditandatangani ijazahnya itu ditahan gitu Mas. Nah, perihal ini gimana Mas? Emang boleh gitu ya perusahaan tuh menahan ijazah seseorang? Oke. Ini yang menarik dan ini juga menjadi salah satu hot issue ya. Iya, betul. Salah satu hot issue. Tapi saya apresiasi langkah pemerintah, di mana pemerintah melakukan surat edaran melalui Kemenaker, di mana memang ya sebetulnya dalam konteks pekerjaan tentu itu dilarang. Jadi penahanan ijazah ataupun misalnya sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh pekerja. Namun demikian kita juga harus melihat konteks daripada apa yang terjadi. Toh bisa saja misal pekerja itu dalam edaran ya, pekerja itu misalnya disekolahkan Kakak Dela, misalnya disekolahkan oleh pemberi kerja atau oleh perusahaan dengan jangka waktu tertentu, dia harus melakukan pengabdian misalnya, dan selama itu ijazah ditahan. Mungkin bisa saja dengan dijawantakan melalui perjanjian yang ada, artinya tetap itu harus di stay. Namun ketika berbicara konteksnya adalah tidak ada, ibaratnya perusahaan tidak pernah berinvestasi untuk pendidikan pekerja, tidak pernah berinvestasi untuk sertifikasi kompetensi pekerja, itu ya sangat dilarang tentu, dan itu bertentangan tentu dengan hukum yang ada dan hak daripada pekerja itu sendiri. Kan toh itu konteksnya berbeda, terkecuali tadi perusahaan melakukan investasi untuk pendidikan pekerja dan juga sertifikasi untuk pekerja dengan maksud untuk pengabdian tertentu, mungkin itu sah-sah saja dengan reason dan juga yang reasonable dan juga di state dalam perjanjian. Seperti itu. Jadi dalam kondisi tertentu diperkenankan, tapi tetap ada terms and condition-nya. Yes, pasti. Nggak bisa sembarangan ya. Dan saya sih melihat memang peran pemerintah yang saat ini sangat aktif dan betul-betul memiliki perhatian khusus untuk pekerja, dan memang kerap kali terjadi hal ini, khususnya mungkin di daerah-daerah yang hal itu Kakak Dela, dan mudah-mudahan ke depan nggak lagi karena cukup disayangkan sih Mas, karena ada beberapa mungkin cerita beredar yang katanya karena ijazahnya ditahan jadi nggak bisa ngelamar di tempat lain. Betul, sangat disayangkan ketika misalnya hubungan pekerja, hubungan industrial yang ada tidak terbangun dengan baik dan pekerja tidak bisa melamar pekerja di tempat lain, kan itu menjadi permasalahan. Dan balik lagi, tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan, itu menjadi permasalahan dan akan menjadi permasalahan yang besar ketika hal ini. Kalau itu 1-2 kasus mungkin bisa saja tidak terlihat, tapi ketika banyak ini kan
akan menjadi masalah. Ketika jadi masalah ekonomi menjadi perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Jadi panjang lagi nanti. Betul. Tapi kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang sudah memberikan surat edaran tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang hukum kan nggak jauh-jauh kita bicara tentang sanksi ya Mas ya. Oke. Nah, kalau sanksi ini ya mungkin sifatnya bisa dua arah juga, ke pekerja dan juga kepada pengusaha. Nah, sanksi yang sekiranya dapat diberikan kepada pekerja ataupun pengusaha apabila ada pelanggaran itu seperti apa, Mas? Kalau dalam hal ini kan konteksnya masih sangat terbatas. Jadi memang ketika bicara pidana itu kan ultimum remedium ya. Jadi tentu karena ketika kita bicaranya adalah hubungan pekerjaan, dalam hal ini konteks perdata mostly. Jadi memang kita melihat adanya banyak untuk jenis sanksi pasti administratif. Namun demikian sangat disayangkan kalau misalnya sampai terjadi pelanggaran berat yang memang mengakibatkan sanksi pidana, baik itu untuk pemberi kerja maupun pekerja. Karena yang diharapkan adalah bukan daripada sanksinya, tapi hubungan yang dinamis, yang harmonis terjaga agar kiranya masyarakat bisa bekerja, semuanya menghasilkan output untuk perusahaan, menghasilkan produk jasa ataupun produk jualannya, agar kiranya ekonomi bisa berjalan dengan baik. Jadi kembali lagi ketika bicara konteksnya di hubungan ketenagakerjaan, dalam hal ini mungkin akan banyaknya untuk pengaturannya banyak administrasi seperti itu. Oke. Dan sifatnya memang ya tanda kutip ini bisa mengenai siapa saja, tidak hanya pelaku usaha, namun bisa juga kepada pekerjanya itu sendiri ya. Oke, ini ternyata sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, Mas. Gak kerasa makanya ternyata udah ngobrol kesana kemari sampai di pertanyaan terakhir. Udah sampai pertanyaan terakhir. Nah, mungkin meskipun tadi sudah sedikit demi sedikit sudah disinggung oleh Mas Lingga, tapi mungkin boleh sebagai penutup ya Mas. Menurut Mas Lingga, reformasi atau pembaharuan hukum apa yang sekiranya dibutuhkan oleh Indonesia saat ini di tengah kondisi yang serba dinamis? Ini berat. Aduh. Ini pertanyaan terakhir tapi yang paling berat. Jadi ketika bicara reformasi hukum tentu saya melihat kalau kita dalam konteks diskus saat ini adalah tentang ketenagakerjaan, ini juga akan sangat dipengaruhi dengan pola investasi. Pola investasi akan sangat dipengaruhi dengan pola kebijakan atau produk kebijakan yang dihasilkan pemerintah, baik itu melalui aturannya, melalui eksekutif maupun legislasi. Jadi dalam hal ini tentu kita harus berbicara secara komprehensif. Tadi akan masuk kepada, kalau kita tarik lagi ke lebih luas, kalau dulu kan ada ease of doing business tuh Kakak Dela, sekarang be ready. Jadi tentu harapannya adalah pemerintah dapat merespon indikator-indikator seperti kemudahan dalam perizinan, insolvensi dan lain-lain. Itu menjadi salah satu perhatian dari pemerintah agar kiranya mendatangkan banyak investasi yang masuk. Itu harapannya. Jadi ketika untuk pola investasi ini, untuk pola ekonomi ini tentu diharapkan juga kemudahan berinvestasi. Berarti kan diharapkan regulasinya yang bisa menyokong, kan begitu. Jadi tidak hanya bicara konteks ketenagakerjaannya saja, kan gitu. Ketika regulasinya bisa menyokong pola investasi yang baik, tentu akan dipengaruhi dengan bagaimana habit ketenagakerjaan yang ada yang terbangun di Indonesia saat ini. Dan ini juga tentu akan menjadi salah satu pemikiran buat investor yang datang ke Indonesia, tentu seperti itu kan Kakak Dela. Jadi berbicara reformasi hukum ini konteksnya terlampau luas. Namun demikian, yang menjadi harapan adalah bagaimana kiranya pemerintah dan juga kita semua masyarakat yang tentu bisa applied, artinya mensupport pola-pola pemerintahan dalam rangka mendatangkan investasi. Itu yang pertama. Lalu mendukung investasinya melalui kemudahan regulasi, dan kemudian harapannya adalah menghasilkan hubungan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan, outputnya adalah diharapkan juga mendapatkan hubungan yang harmonis antara pengusaha dan pekerja. Jadi ini salah satu rangkaian yang sangat luas Kakak Dela. Jadi bicaranya tidak hanya ketenagakerjaan gitu. Jadi balik lagi kita akan melihat daripada hal itu. Namun demikian diharapkan untuk sisi ketenagakerjaan diharapkan juga seperti tadi
Kalau kita bicara konteksnya PKWT di 13/2003 pasti itu ada pembatasan jangka waktu. Di sini tidak ada. Jadi hal-hal yang seperti itu reasoningnya memang harus kita betul-betul dalami, harus betul selami, sehingga kita juga tidak hanya melihat pemerintah pro investor, tidak demikian. Tapi kan ini dalam rangka menstimulan bagaimana investasi ini terjadi kan gitu. Jadi diharapkan juga ke depan perubahan-perubahannya yang bisa memerhatikan semua pihak. Dalam hal ini baik pengusaha ataupun pekerja. Seperti itu. Jadi pada akhirnya akan berkesinambungan semuanya ya Mas. Yes, semuanya punya keterikatan dan keterkaitan. Oke. Terima kasih banyak Mas Lingga sudah berkenan untuk hadir, berbagi dan ngobrol-ngobrol hari ini berkenaan dengan hukum ketenaga kerjaan. Siap. Ya pada intinya dari obrolan ini kita tangkap bahwasanya dalam kondisi sedinamis apapun itu, hukum ketenaga kerjaan akan menjadi jangkar penting ya Mas ya. Tentu. Yang menyeimbangkan antara hak pekerja dan juga para pengusaha itu sendiri. Ya, selama pola ekonomi supply and demand terus berjalan, tentu kan kegiatan manajemen itu tidak akan terlepas, dan man adalah salah satu bagian unit yang memang harus disokong karena ini akan menghasilkan material baik itu produk ataupun jasa. Seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita juga untuk turut mendukung ya Mas, apapun itu nanti kebijakan ataupun upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah demi kemajuan hukum ketenaga kerjaan Indonesia. Itu yang kita perlukan. Oke, baik Sobat Justitia, tidak terasa sudah sampai akhirnya kita di ujung daripada ini podcast. Saksikan edukasi ataupun konten-konten berkenaan dengan IDIKOT podcast lainnya pada kanal YouTube Justitia Official. Nanti Sobat Justitia bisa menemukan topik-topik diskusi menarik lainnya di kanal YouTube kami. Jangan lupa juga untuk di-like, komen, dan subscribe. Justitia Training Center, Crystal of Law Education.